segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk berikan, tiada kata untuk memuji-Mu. Tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari saudara, dimanapun kita berada, persiapkan hati kita. Biar kiranya segala yang bernafas memuji Tuhan. Biar segala suku bangsa bertelut, setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita katakan, ku berdiri di tempat umat-Mu. Berdiri tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu. Tapi aku akan bersorak, segenap hati dan kekuatan kami Tuhan, untuk meninggikan Engkau, untuk memuliakan Engkau. Haleluya, Haleluya, yes, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, amin. haleluya, Yes. darahnya Mari kita tinggikan setiap anak domba. lidah, suku bangsa, Yes, semua amin. makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya, Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. haleluya, haleluya. Sorakan haleluya bagi anak domba yang duduk di atas tahta, yang layak terima segala pujian, yang layak untuk terima segala pengagungan, hormat dan kemuliaan dari segala suku, dari segala bangsa, dari segala kaum, dari segala bahasa. Layak untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau sebagai Raja dari segala raja, anak domba. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Biar segala yang bernafas memuji-Mu ya Tuhan. Setiap lidah mengaku Engkau Yesuslah Tuhan.
Kiranya segala lidah kan mengaku, segala lutut kan bertelut menyembah Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya penebus yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Kalau kami boleh bersuka Tuhan, semua hanya karena kasih-Mu buat kami, semua hanya karena pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Dan kami percaya saat ini Engkau telah memilih kami dan Engkau memberikan kami kegirangan buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi, Tuhan memberiku, Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Tuhan, haleluya, ku bersorak. Sama-sama katakan, mau terima janji-Mu ya Tuhan, bahwa kamilah kaum Yehuda saat-saat ini ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan kami kegirangan demi kegirangan, Engkau yang berikan kami mujizat demi mujizat. Kami percaya saat ini kami terima. Yes, amin. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Yes, Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. amin. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Ku terima janji Allah buat kita semua. Ku Terima janji Allah, ku terima janji Allah. bagi kaum Yehuda. Bagi kaum Yehuda, Yes, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tak digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, Yes. dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Mari saudara, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita mau pujikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. yes. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa.
siapa? Oleh kuasa Yesus. Amin. Sama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Amin. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Terima kasih Tuhan. Kau angkat tanganku Di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Lembah yang kelam dan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari taruh tangan kita, angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa. berkuasa. Haleluya. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama. Angkat tanganku, Yes. ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi, ku angkat tangan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu Biar tahtamu dipenuhi oleh berkuasa. puji-pujiannya Surga Tuhan. bumi nyatakan. Yes. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Kami suka katakan, namamu berkuasa. Kami suka angkat tangan kami untuk nyatakan kau hebat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah satu-satunya yang kekuatan buat kami. Karena Engkaulah satu-satunya pengharapan buat kami ya Tuhan. Ajaiblah segala perbuatan-Mu, ajaiblah segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia
berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, amin. penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, anak domba Allah yang kita tinggikan, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa dan sanggup lakukan apapun buat kita. Dia sanggup lakukan apapun buat kita. Perbuatannya ajaib buat kita semua. Mari kita berseru dan mari kita terus berharap hanya kepadanya. Haleluya. Kekuatan hidupku, ku datang dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, Mari berharap dalam Yesus Tuhan kita. Yesus. Haleluya. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, Amin. penuh kuasa, sanggup pulihkan Amin. keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Kau yang sanggup pulihkan Ada kuasa dalam setiap pujian. Ada kuasa dalam setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Ada pemulihan. Dan Kau sanggup Tuhan. Amin. Yes. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh nyatakan ajaib Kau Tuhan. Penuh kuasa, Mari tinggikan Tuhan. Mari agungkan. keadaanku. Kami percaya dan kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Tak akan goyah Amin. selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. 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 Tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup lakukan yang besar. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan, mari agungkan. Haleluya. Tiada yang terlalu sukar untuknya, tiada yang sulit baginya. Hanya percaya dan berharap Engkau baik buat kami. Kuasa-Mu dahsyat, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mujizat pasti ada.
ajaib Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap mujizat-Mu, untuk setiap pemulihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Nikmati. Haleluya. 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 Mari berseru, mari berharap kepada Tuhan. Mari berseru, mari berharap hanya kepada Tuhan. Mari berseru, mari berharap kepada Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup pulihkan, hanya Engkau yang sanggup sembuhkan. Haleluya. Ajaib segala perbuatan-Mu, ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan. Seluruh hidup kami di tangan-Mu Tuhan. We surrender all. Yes. Amin. Yes. Tuhan, izinkan kami untuk mendengar akan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biar kiranya setiap ucapan hamba-Mu itu sungguh permintaan daripada Engkau untuk kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita akan tundukkan kepala sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa dengan segala ucapan syukur kami di hadapanmu. Bahwasannya Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari yang kami lalui. Tuhan Yesus yang baik, kami mengundang Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, melawat dan menjamah setiap pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu, terlebih GSJA, Jemaat GSJA El Sadai Petojo. Dan Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu boleh terjadi, mujizat boleh terjadi Tuhan, sesuatu boleh terjadi bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat siang kepada saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini saya akan menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan tentang kasih. Yaitu di mana sebelum saya lebih lanjut membahas tentang kasih, saya akan menyampaikan memberikan satu cerita bagi saudara-saudara di mana ada seorang anak muda yang menikah dengan seorang gadis yang begitu cinta Tuhan. Anak muda ini, baik yang laki maupun yang perempuan ini, dia cinta Tuhan. Dia begitu setia kepada Tuhan. Hari-harinya dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan mereka menikah dan mereka merindukan seorang anak. 1-2 tahun
dia berdoa untuk Tuhan memberikan dia seorang anak. Dan akhirnya Tuhan izinkan dan memberikan seorang anak kepada pasangan muda ini. Namun pada saat detik-detik di mana dia akan melahirkan, dan akhirnya dia melahirkan dengan pertolongan yang daripada Tuhan, seorang dokter datang kepada anak muda ini, dan dokter ini berkata kepada anak muda ini, yaitu kepada suaminya, dan dia berkata kepada suaminya bahwa anakmu telah lahir, dan anakmu lahir dengan jenis kelamin yaitu laki-laki. Anak muda ini atau bapak ini begitu bahagia sekali pada saat dokter mengatakan bahwa istrinya telah melahirkan dengan seorang bayi yang sehat dengan jenis kelamin lelaki. Namun dokter ini melanjutkan perkataannya kepada seorang bapak ini, dan dia katakan, namun dengan berat hati Bapak, saya harus katakan hal ini kepada Bapak, bahwa bayi yang lahir anak Bapak ini mengalami cacat mental. Betapa sedihnya Bapak ini sampai Bapak ini harus meneteskan air mata pada saat dokter mengatakan bahwa anaknya lahir walaupun dengan sehat tapi dalam keadaan cacat mental. Namun Bapak ini berdoa kepada Tuhan, dan dia dikatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan atas pertolonganmu, apapun yang Engkau berikan kepada kami, seburuk apapun yang Engkau berikan kepada kami hanya bisa mengatakan bahwa Engkau adalah baik. Engkau adalah Allah yang luar biasa, dan kami tahu bahwa semuanya itu ada satu rencana yang indah yang Engkau akan nyatakan dan Engkau akan perbuat di dalam kehidupan rumah tangga kami ini. Dan akhirnya anak itu bertumbuh, dan dengan bangganya pasangan suami istri ini selalu membawa anak ini. Mulai dari bayi, dia perkenalkan kepada teman-temannya bahwa anak saya ini anak ganteng, anak yang istimewa, anak yang luar biasa. Tanpa ada rasa malu sedikit pun dari pasangan ini untuk memperkenalkan anaknya kepada orang-orang atau kepada teman-temannya. Singkat cerita, anak ini bertumbuh menjadi anak yang remaja. Namun anak ini semakin mentalnya, keterbelakangannya itu semakin nampak dan semakin kelihatan, di mana dia itu tidak merespon, bahkan juga air liurnya itu keluar dari mulutnya, dan juga dia tidak bisa berjalan, dan banyak kecacatan yang dimiliki oleh anak ini. Namun pasangan ini selalu bersyukur kepada Tuhan, dan dia selalu berdoa kepada Tuhan bahwa satu kali Engkau akan menyatakan mujizatnya kepada anaknya. Dan singkat cerita, di mana dia ingin sekali membanggakan orang tuanya. Anak ini merasa bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang membuat surprise untuk papahnya. Dan dia buru-buru, dia tahu bahwa papahnya akan melakukan segala aktivitasnya pada saat pagi hari untuk berangkat kerja. Si anak ini bangun pagi-pagi, dia sudah membuat roti bakar, walaupun rotinya itu dalam keadaan yang cukup tidak sempurna. Dia memasaknya tidak sempurna, dalam keadaan gosong. Dia berpikir bahwa papahnya roti harus dibuat, kalau dibuat gosong itu mungkin papahnya akan merasa menikmatinya. Karena kalau dia pikir masaknya biasa-biasa aja, takut tidak matang pikiran si anak ini. Lalu diberilah roti bakarnya itu dengan selai yang banyak sekali. Anaknya berpikir kalau selainya itu sedikit aja, nanti papahnya tidak bisa menikmatinya. Jadi harus dikasih selai yang banyak supaya papahnya itu bisa menikmati dan mengatakan bahwa masakan ini enak sekali. Lalu dia ingat bahwa papahnya juga ini suka sekali dengan telur setengah matang. Lalu dengan anak ini membuat telur setengah matang. Namun apa yang jadi, anak ini membuat bukan telur setengah matang, tetapi telur yang masih mentah. Lalu dia berpikir bahwa papahnya akan senang
dengan buatan saya dan pasti akan mengatakan bahwa telur yang saya buat ini pasti enak. Lalu dia teringat bahwa papahnya itu suka minum kopi. Lalu kalau anak ini berpikir kalau papahnya minum kopi biasanya 1 sendok atau 2 sendok kopi itu sudah harum. Tetapi anak ini berpikir bahwa saya akan bikin 5 sendok kopi supaya aromanya, harumnya itu luar biasa dan papahnya akan memujinya. Engkau anak yang pintar, engkau anak yang dahsyat, engkau mampu membuat kopi sampai seharum ini. Lalu anak ini datang ke kamar papahnya karena papahnya masih tidur. Lalu anak ini datang ke kamar papahnya dengan susah payahnya. Dia bawa menu-menu yang sudah dimasaknya itu ke kamar papahnya. Pada saat diketuk dia katakan, "Papa bangun, saya sudah membuat satu makanan yang spesial. Dan saya yakin bahwa papa ini sangat menyukai makanan yang saya buat." Lalu papanya bangun dan papanya katakan bahwa engkau anak yang luar biasa, engkau anak yang dahsyat. Dan anaknya katakan, "Papa coba makan roti ini." Walaupun orang tuanya kaget melihat menu-menu yang dia buat anaknya dengan roti yang gosong, lalu juga dengan telur yang masih mentah, namun di hatinya dia tidak mau mengecewakan anaknya. Dia katakan, "Luar biasa, engkau anak yang hebat, engkau yang anak luar biasa." Pada saat dia memakan rotinya, anaknya kata, "Gimana papa? Enak kan masakanku?" "Oh, luar biasa masakannya. Masakan kamu, roti yang kamu buat ini luar biasa enaknya. Coba sekarang papa ganti dengan telur yang saya buat." Walaupun telurnya masih matang, papanya tidak mau mengecewakannya. Dia makan, "Gimana?" Anaknya berkata lagi, "Gimana papa? Apakah telurnya enak?" "Oh, luar biasa telurnya enak. Sekarang coba papa minum kopi." Lalu ayahnya minum kopi dan papanya katakan, "Aduh pahit." Lalu anaknya katakan, "Pa, setiap kopi pasti pahit." Iya. Lalu papanya katakan, "Benar, kopi pahit." Maksud dari papa anaknya itu tidak sama dengan maksud dari papanya. Kalau papanya mengatakan pahit, ya benar-benar ini memang pahit karena biasanya 1 atau 2 sendok kopi. Tetapi anaknya ini membuat 5 sendok kopi, yaitu memang pahit. Tapi gimana papa dengan pahitnya ini? Apakah papa menyukainya? Lalu papanya katakan, ayahnya katakan, "Oh, walaupun pahit saya sangat menyukai kamu dan kamu anak yang luar biasa yang sudah memberikan hari ini menu-menu yang spesial." Satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara, siapakah anak itu dan siapakah bapak itu? Anak itu adalah saudara dan saya. Bapak itu adalah Allah Allah kita. Bapa yang di surga. Allah yang kita sembah itu adalah Bapa. Anak yang cacat itu adalah kita, saudara dan saya. Dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya, dengan segala apa yang kita perbuat yang mungkin mengecewakan Allah, mengecewakan Bapa. Tetapi Bapa tidak pernah mengatakan bahwa engkau anakku adalah engkau yang terburuk, engkau tidak layak, engkau adalah orang yang hina. Bapa yang kita sembah tidak pernah mengatakan seperti itu. Tidak pernah menjas kita. Dia selalu katakan bahwa engkau adalah yang terbaik. Engkau adalah anak-anakku yang terbaik. Aku mengasihi engkau. Aku sangat mengasihi dan mencintai engkau. Ilustrasi tadi menggambarkan bahwa saudara dan saya bersama dengan Bapa, dengan Allah. Kasih yang dimiliki Allah adalah kasih agape. Kasih yang tidak pernah bisa dimiliki atau dilakukan oleh siapapun. Manusia manapun tidak pernah bisa mempunyai kasih agape seperti Allah kita. Karena kasih Allah, karena kasihnya Allah kepada kita, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak akan pernah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan ke-10 saya akan membacakan untuk saudara-saudara.
Beginilah bunyi firman Tuhan. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya dia mampu untuk menyelamatkan kita dari perhambaan dosa, dari setiap kutukan-kutukan. Kalau kita bisa melihat bagaimana kasih Allah, bagaimana kasih Kristus kepada kita. Dia mampu menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari perhambaan dosa. Lalu yang menjadi pertanyaan saya pada siang hari ini, berapa besar kasih dan cinta kita kepada Allah? Berapa besar kasih dan cinta kita kepada Allah? Allah yang begitu mengasihinya, mengasihi saudara dan saya. Di dalam Lukasnya yang ke-10, ayat yang ke-27a, beginilah bunyi firman Tuhan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Berarti firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segala keberadaan kita, dengan segenap hati kita, bukan hanya separuh hati, tetapi dengan sepenuh hati. Kita harus mengasihi Dia dengan segenap jiwa, bukan dengan separuh jiwa, tetapi dengan keseluruhan jiwa kita mampu untuk mengasihi Dia. Dengan segenap kekuatan kita, bukan hanya separuh dari kekuatan kita, tetapi seluruh kekuatan kita dalam situasi apapun, kita mampu untuk mengasihi Dia. Bahkan segenap akal budi kita harus mengasihi Dia. Di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun, di dalam keberadaan apapun, Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengasihi Dia. Dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, bahkan akal budi kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang begitu mengasihi kita dengan luar biasa. Maka kita juga harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu, Allah pencemburu, yang kasihnya tidak mau dibagi-bagi. Yang kasih yang kita harus mengasihi Dia itu, yaitu kasih yang benar-benar seluruh jiwa raga kita, seluruh kehidupan kita harus mengasihi Dia. Karena firman Tuhan mengatakan itu, bukan saya yang mengatakan hal ini, tetapi firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat yang ke-27b. Lukas 10 ayatnya yang ke-27a. Itu yang Dia katakan, yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan untuk Allah kita. Bagaimana cara kita untuk dapat sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Dia? Kita harus tinggal di dalam kasih Allah. Bagaimana caranya kita harus bisa tinggal di dalam kasih Allah? Atau bagaimana caranya kita harus bisa tinggal di dalam kasih Kristus? Orang yang percaya harus hidup dalam suasana kasih Kristus. Tidak melupakan kasihnya, tetapi mengalami dan menikmati kasih itu. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-9, mari kita akan sama-sama membuka. Beginilah bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Cara kita mengasihi Tuhan yaitu tinggallah di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Karena apa? Karena kasih itu adalah fondasi bagi orang-orang Kristen. Dasar hidup orang Kristen, dasar hidup kekristenan adalah kasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus, ayatnya yang ketiga, saya akan membacakan buat saudara. Di dalam 1 Korintus,
ayat yang ketiga, pasal ketiga, ayat yang ke-10 sampai ke-11. Kenapa saya katakan bahwa kasih itu adalah pondasi bagi kekristenan? Bagi orang-orang Kristen, dasar hidup orang Kristen adalah kasih di dalam Kristus. Beginilah bunyi firman Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 11. Saya akan membacakan buat saudara. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Seperti bangunan tanpa pondasi, yaitu bangunan itu akan cepat roboh. Kalau kita bisa melihat bagaimana bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di Jakarta, bangunan-bangunan yang cukup tinggi, itu bukan hanya dibangun begitu saja, tetapi dia harus mempunyai satu pondasi itu dengan kedalaman berapa meter ke bawahnya untuk dia bisa membangun satu bangunan yang kokoh. Jadi bangunan-bangunan itu tidak bisa dibangun di atas pasir. Kalau kita membangun satu bangunan di atas tanah pasir, pada saat angin datang, angin itu akan cepat merobohkan bangunan itu. Karena apa? Tidak ada pondasi yang kuat. Tetapi kalau bangunan itu dibangun di atas pondasi yang kuat, yang kokoh, pada saat angin puting beliung datang, angin topan datang, bangunan itu akan tetap kokoh. Karena apa? Karena ada pondasi yang kuat yang sudah dibangun di bawahnya. Begitu juga dengan kekristenan, bahwa kita harus mempunyai satu pondasi yang kuat, yaitu kasih di dalam Kristus. Kasih yang di dalam Kristus. Kasih Kristus, kasih yang kita peroleh, kasih yang telah menyelamatkan kita, kasih yang telah menebus dosa-dosa kita, bahkan memberikan satu jaminan kehidupan yang kekal. Itulah kasih Kristus. Jadi kita harus mempunyai dasar yang kuat, yaitu pondasi yang kuat, yaitu kasih di dalam Kristus. Kita harus mengasihi Kristus, tinggal di dalam Kristus, yaitu bagaimana cara kita mengasihi Kristus, yaitu tinggal di dalam Kristus. Berarti kita tidak pernah meninggalkan kasih mula-mula. Mari kita akan melihat sama-sama di dalam Wahyu. Di dalam Wahyu, kitab Wahyu yang kedua, ayatnya yang keempat dan kelima. Saya akan membacakan buat saudara. Di dalam kitab Wahyu pasal kedua, ayat keempat sampai dengan kelima. Namun demikianlah aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Puji nama Tuhan. Kita akan sambung di dalam Ulangan. Di dalam Ulangan, kitab Ulangan yang ke-10. Kitab Ulangan yang ke-10. Kitab Ulangan yang ke-10 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat yang ke-13, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Puji nama Tuhan. Dia katakan, saya ulangi lagi, ayat yang cukup indah sekali untuk kita renungkan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya senang sekali, bukan berarti saya tidak senang dengan ayat-ayat yang lain, tetapi ayat ini cukup memberikan satu warning kepada kita untuk kita harus apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan.
Saya akan ulangi lagi. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang telah ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, berpeganglah, ayat 13, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Puji nama Tuhan. Kita harus memiliki kasih dengan sepenuh hati kepada Tuhan dan hidup setia, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengiringi Tuhan bukan hanya kita rajin memberikan perpuluhan. Mengiringi Tuhan bukan hanya kita setia beribadah kepada Tuhan. Mengiringi Tuhan yaitu kita harus juga melakukan dan menerapkan kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi mengikuti Tuhan bukan hanya sebatas kita rajin berdoa, itu bagus, semuanya saya katakan itu bagus, semuanya bagus. Tetapi kita juga harus mengasihi Dia. Kita harus mengasihi Dia. Kita harus senantiasa, dikatakan, jangan pernah meninggalkan kasih mula-mula, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Pada saat engkau jauh daripada Tuhan, saat engkau sudah meninggalkan Tuhan, maka hancurlah kehidupan kita. Maka terpuruklah kehidupan kita. Pada saat kita jauh daripadanya, maka segala pengharapan kita, maka segala apa yang kita rindukan, kita tidak pernah bisa melihat kuasanya. Kita tidak bisa melihat campur tangannya. Kita tidak pernah melihat mujizatnya. Saya katakan pada siang hari ini kepada saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menuntut apa-apa dari saudara dan saya. Tuhan hanya menuntut kesetiaan kita, kasih kita sepenuhnya, seperti di dalam kitab Lukas ayat 10, pasal 10 ayat 20. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenapan. Yang diinginkan Tuhan bahwa kita harus benar-benar mengasihi Dia. Hidup dengan seturut dengan jalannya. Hidup dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apabila kita sudah mengasihi Dia dan hidup dan melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hatinya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk senantiasa membuat Tuhan tersenyum, membuat Tuhan bangga kepada kita, kepada saudara dan saya. Saudara Tuhan tidak pernah menuntut harta-harta saudara. Karena apa? Tuhan juga sudah kaya. Tuhan juga sudah memiliki sudah memiliki semuanya. Tuhan tidak pernah menuntut apa-apa. Tuhan hanya menuntut kasih saudara, kesetiaan saudara, ketaatan saudara. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, saudara sudah tahu apa yang harus saudara lakukan untuk kemuliaan dan hormat baginya. Cara kita hidup, cara kita mengasihi Tuhan, yaitu kita harus membangun satu persekutuan, membangun satu hubungan dengan Tuhan. Di dalam kitab Yohanes, ayatnya yang ke-15, Yohanes pasal 15, ayat yang ke-4 sampai ke-7, beginilah bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi saudara. Tinggallah, Yohanes pasal 15 ayat ke-4 dan sampai 7, beginilah bunyi firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang-orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji nama Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Kita adalah, dikatakan di firman Tuhan bahwa aku pokok anggur,
bahwa akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau kita mau berbuah, kalau buah kita mau lebat, bahwa buah kita bisa menghasilkan buah yang cukup baik-baik, yang cukup bagus, maka kita tidak pernah bisa lepas dari kasih Tuhan. Kita tidak pernah bisa lepas dari Allah. Kalau kita mau berbuah, kalau buah kita mau terlihat baik, bagus. Dan setiap orang, kalau saudara mungkin bisa melihat pada saat mungkin ada pameran-pameran tumbuh-tumbuhan, di mana di situ banyak ada buah-buah dipamerkan, buah-buah yang bagus, pohon-pohon dengan buah-buah yang bagus, dengan buah-buah yang lebat, dengan tumbuh pohon-pohon yang baik. Setiap mata pasti akan memandang. Dan semua pasti akan mengatakan, aduh buahnya bagus sekali. Pupuknya apa sih? Boleh dong saya tahu pupuknya apa? Sampai pohon itu menghasilkan buah yang bagus. Sama seperti dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak ada satu persekutuan, tidak ada satu hubungan yang baik, kita akan menjadi pohon-pohon yang boleh dibilang yang kering. Pohon-pohon yang mati, pohon-pohon yang tidak bisa menghasilkan apa-apa, yang tidak bisa menghasilkan buah, tidak menghasilkan daun-daun yang bagus. Dan pada akhirnya pohon itu akan ditebang. Karena apa? Mengganggu pemandangan, mengganggu penglihatan. Buat apa kita menanam satu pohon kalau tidak pernah menghasilkan buah yang bagus, tidak pernah ada buahnya, tidak ada daun-daunnya juga, hanya ranting-rantingnya, hanya bisa memperburuk setiap orang yang melihatnya. Lebih baik bagaimana? Lebih baik dipotong dan dibakar. Itu menggambarkan kehidupan kita. Kalau kita tidak berbuah di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, kita tidak mempunyai satu hubungan yang baik, tidak bisa membuat satu persekutuan yang baik kepada Tuhan, kita akan menjadi pohon-pohon yang mati. Kalau pohon-pohon yang mati, itu kita akan mati secara rohani. Kalau kita mati secara rohani, berarti kita, yang pernah tadi saya katakan, kita tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa melihat karya-karya Tuhan yang indah. Karena apa? Kita adalah manusia-manusia yang mati secara rohani. Kita tidak pernah bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan. Karena apa? Kita tidak pernah membangun hubungan yang baik. Kalau kita tidak pernah mempunyai hubungan yang baik, berarti kita juga sama dengan kita tidak percaya dengan Tuhan. Kalau kita tidak percaya dengan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa melihat karya Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa merasakan mujizat-mujizat Tuhan? Karena apa? Karena kita tidak percaya. Karena apa? Kita tidak mempunyai satu hubungan yang baik. Kita tidak bisa, kita tidak pernah berkomunikasi. Kita tidak pernah menjalin sesuatu yang baik dengan Tuhan. Maka kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Sia-sialah hidup kita di dunia ini. Gak ada artinya hidup kita di dunia ini. Karena apa? Karena kita tidak pernah melihat karya-karya Tuhan yang besar. Tinggallah di dalam kasih Tuhan. Supaya kita bisa melihat karya Tuhan yang besar. Supaya kita bisa melihat mujizat-mujizat yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan kita mengasihi harta benda kita, kekayaan kita, harta di dunia ngengat. Kalaupun pada saatnya Tuhan panggil kita, kita tidak bisa membawa apa-apa. Yang kita bawa adalah perbuatan kita, iman kita, apa yang sudah kita lakukan buat kemuliaannya. Yang kita bawa adalah perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dibawa. Bukan harta kita, bukan jabatan, pangkat kita. Tidak akan pernah dibawa. Semua akan lenyap begitu saja pada saat kita dipanggil oleh Tuhan. Pesan Tuhan pada siang hari ini. Kasih Kristus harus menjadi pondasi bagi kehidupan kita. Kasih Kristus harus menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Hari lepas hari harus ada kasih Kristus di dalam kehidupan kita dan menjadi pondasi bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan.
memelihara dan membangun persekutuan dengan Tuhan. Bangunlah. Kalau mungkin saat ini saudara mulai jauh daripada Tuhan, saudara saat ini tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, marilah buat satu komitmen bahwa hari ini, detik ini, saya akan membangun hubungan saya dengan Engkau Tuhan. Saya akan melakukan dan memelihara persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Buatlah satu komitmen, saudara, di hadapan Tuhan. Pesan Tuhan pada siang hari ini, memahami dan mengenal Kristus di sepanjang hidup kita. Kenalilah dan pahamilah Kristus di sepanjang kehidupan kita. Kita harus memahami dan mengenal Kristus lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Taruh Kristus di hati kita. Taruh Kristus di dalam kehidupan kita. Taruh Kristus di dalam sepanjang hari lepas hari ke dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita. Biarlah Dia yang mengendalikan itu semua. Maka kita akan melihat karyanya yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Satu hal sebelum saya akan tutup kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam situasi apapun, Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu mencintai kita. Seperti seorang bapak yang begitu mengasihi anaknya yang cacat, yang tidak pernah melihat kekurangannya, yang selalu bangga dengan keberadaannya walaupun dia cacat. Begitu juga dengan Tuhan. Dia selalu bangga dengan kita, dengan segala kelemahan kita. Yang terpenting, kita mau bertobat, kita mau membuat satu komitmen di hadapannya, bahwa saya Tuhan, ingin Tuhan mengasihi engkau lebih dari segalanya di dalam kehidupan saya, dan menjadikan engkau terutama di dalam kehidupan saya. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, hamba-Mu telah berhenti Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun Roh Kudus terus menjamah Tuhan, anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan jangan pernah meninggalkan mereka Tuhan seorang diri Tuhan. Tapi Engkau selalu ada memberi penghiburan, memberi kekuatan bagi mereka semua ya Bapa. Tuhan angkat anak-anak-Mu naik tinggi seperti Raja Wali Tuhan. Jadikan mereka kepala Tuhan, bukan menjadi ekor Tuhan. Di mana kaki mereka menginjak Tuhan, di situ juga tanah itu Engkau memberkatinya ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, hamba tidak tahu apa yang dihadapi jemaat-jemaat GSJ El Shaddai, anak-anak-Mu saat ini yang mendengarkan atau yang sedang mengadakan ibadah online Tuhan. Tetapi Roh Kudus saat ini menjamah dan melawat mereka Tuhan, memberkati mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami berdoa buat Tante Ruth Tuhan, sebagai hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk mengembalakan gereja-Mu Tuhan, di gereja GSJ El Shaddai Petojo. Engkau memberkatinya Tuhan, memberikan hikmat marifat Tuhan. Engkau memberikan sukacita, penghiburan, kekuatan baginya. Engkau memberkati Ariel Tuhan, memberkati anak istrinya Tuhan. Biarlah keluarga muda ini selalu memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Menjadikan Ariel Tuhan naik tinggi seperti Raja Wali Tuhan. Kau sendiri yang mempromosikan dia dimanapun dia berada. Engkau memberkatinya ya Bapa. Biarlah dia boleh mendukung pelayanan orang tuanya Tuhan. Dan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang mengalami sakit penyakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kesembuhan boleh terjadi. Jikalau di antara mereka ada yang mengalami kekurangan, Engkau mencukupinya ya Bapa. Engkau memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Usaha mereka, bisnis mereka, rumah tangga, Engkau memberkatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah Tuhan pada siang hari ini atas jemaat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita mau menerima berkat dari Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus